Ini sekelumit kisah tentang perwira Intel dan Mayor Auri pendukung G30 SPKI. Dikutip dari buku, Titik Silang Jalan Kekuasaan tahun 1966. Mitos dan dilema, mahasiswa dalam proses perubahan politik tahun 1959 sampai tahun 1970, yang ditulis Rum Ali dikisahkan. Pada tanggal 29 September tahun 1965 pagi, Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Udara Omar Dhani menghadap Presiden Soekarno. Kepada Soekarno, Dhani melaporkan adanya sejumlah pasukan yang didatangkan dari daerah ke Jakarta. Kesatuan-kesatuan yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Barat itu sendiri datang ke Jakarta dalam rangka akan mengikuti peringatan hari ulang tahun ABRI. Menurut Rum Ali, dengan laporan Omar Dhani ini, makin terakumulasilah laporan-laporan tentang kegentingan situasi di kepala Presiden Soekarno. Beberapa waktu sebelumnya, Wakil Perdana Menteri I Subandrio yang membawahi Badan Pusat Intelijen juga menyampaikan setumpuk laporan. Laporan yang disampaikan Subandrio kepada Presiden mengenai adanya sekelompok perwira Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Presiden, yang menamakan diri Dewan Jenderal. Subandrio juga melaporkan apa yang disebutnya bocoran rencana pembentukan kabinet baru. Dengan akumulasi laporan yang mengarah pada suatu peristiwa besar itu, saya yakin Bung Karno masih bertanya-tanya, apa gerangan yang bakal terjadi, kata Subandrio seperti dikutip Rum Ali dalam bukunya. Tapi Rum Ali sangsi, benarkah Soekarno saat itu sebegitu awamnya terhadap situasi terakhir? Seperti yang dikesankan Subandrio, masih menurut Rum Ali, Omar Dhani sendiri, di hari-hari terakhir bulan September tahun 1965, terkesan tidak mengetahui gambaran situasi dengan jelas, padahal Panglima Angkatan Udara ini sudah tahu mengenai beberapa hal. Setidaknya ia telah mendengar sejumlah rumor terkait Dewan Jenderal yang santer pada hari-hari terakhir. Tetapi, tampaknya masih perlu mencari tahu lebih banyak untuk mendapat gambaran lengkap perkembangan terakhir tentang apa yang akan terjadi. Omar Dhani mengetahui adanya pasukan-pasukan yang didatangkan dari daerah. Katanya, untuk di-file pada tanggal 5 Oktober, Omar Dhani juga tahu rencana kedatangan Brigjen Suparjo yang bertugas di Kalimantan Barat. Maka, Omar Dhani pun menugaskan Letnan Kolonel Heru Atmojo untuk menemui dan mencari tahu apa maksud kedatangan Suparjo ke Jakarta. Menurut Rum Ali, berdasarkan pengakuan Heru Atmojo yang saat itu menjabat sebagai Asisten Direktur Intelijen Udara pada Markas Besar Angkatan Udara, perwira Intel Auri telah menemukan informasi amat berharga tentang apa yang akan terjadi dalam 24 jam ke depan. Sekitar jam 10 pagi, tanggal 30 September tahun 1965, Letkol Udara Heru Atmojo menerima dua perwira tinggi, Komodor Suwondo, Komandan Pangkalan Udara Iswahyudi Madiun, dan Komodor Surjono, Inspektur Jenderal Markas Besar Angkatan Udara yang datang ke ruangannya. Kedua perwira itu menginformasikan tentang meningkatnya aksi-aksi demonstrasi massa PKI dan sebaliknya meminta gambaran perkembangan situasi keamanan dan politik terbaru dari Heru Atmojo. Setelah tamu-tamunya pergi, Heru menuju ke kantor Deputi Menteri Panglima Angkatan Udara, Komodor Dewanto. Komodor Dewanto ternyata tak ada di tempat, karena berangkat mendadak bersama Menteri Panglima Angkatan Udara dengan tergesa-gesa. Yang ada di kantor itu hanyalah perwira-perwira muda, di antaranya Letnan II Murdono. Ketika mendiskusikan perubahan situasi nasional dengan perwira muda itu, Heru tak memperoleh hal baru, kecuali saran untuk menemui Mayor Sujono yang dianggap kemungkinan tahu banyak perkembangan terbaru karena mempunyai hubungan dengan organisasi massa di luar Auri. Heru Atmojo pun akhirnya berhasil bertemu Mayor Sujono di rumah salah satu istrinya di Pondok Gede. Pukul 14.00, Kamis 30 September tahun 1965, perwira menengah Angkatan Udara ini adalah Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan Auri yang bermarkas di daerah Kramat Jati, dekat Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, namun tak termasuk wilayah pangkalan tersebut. Dari sang Mayor, Letnan Kolonel Heru mendapat gambaran bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kudeta bersamaan dengan peringatan Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 5 Oktober tahun 1965. Maka, sejumlah perwira Angkatan Darat dibantu perwira dari angkatan lainnya yang disebut Sujono sebagai perwira-perwira progresif revolusioner akan melakukan pencegahan dengan menangkap para jenderal dari Dewan Jenderal itu.
Sujono menyebutkan nama-nama Jenderal Abdul Haris Nasution, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Suwondo Parman, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo dan Brigadir Jenderal DI Panjaitan. Sujono juga mengungkapkan pasukan yang disiapkan dalam operasi penangkapan para jenderal yakni dari Brigade Infanteri 1 yang dipimpin Kolonel Abdul Latif, Yon 1 Cakrabirawa pimpinan Letkol Untung, dibantu Yon Riders 454 Diponegoro dan Yon Riders 530 Brawijaya. Selain pasukan tersebut, kata Sujono, juga akan ambil bagian para sukarelawan yang selama ini dilatihnya dekat Lubang Buaya Pondok Gede serta pasukan yang ada di bawah komandonya. Heru Atmojo menghitung-hitung, akan ada pasukan yang berkekuatan kurang lebih 1 divisi. Informasi terpenting yang diperoleh dari Sujono adalah bahwa mereka akan bergerak malam itu. Sujono juga menyebut bahwa Brigjen Suparjo sudah ada di Jakarta. Disebutnya nama Suparjo membuat Heru tidak lagi menganggap informasi Sujono sebagai suatu klise dan telah banyak didesas-desuskan yang tidak dapat dijadikan sebagai elemen penting informasi menurut bahasa intelijen. Tetapi ketika ia menyebut Brigjen Suparjo, yang jenderal ini, yakni seorang Panglima Komando Tempur 2 di Kalimantan serta bawahan langsung Menpangau Laksamana Madya Omar Dhani. Sebagai Panglima Komando Siaga faktor ini menjadi amat penting untuk mendapat konfirmasi dari Menpangau sendiri, kata Heru Atmojo dalam pengakuannya. Mayor Sujono juga menyatakan kepada Heru Atmojo, bahwa gerakan para perwira Angkatan Darat ini adalah masalah intern Angkatan Darat akan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan revolusi secara keseluruhan. Dan untuk itu ia bergabung dengan mereka. Ia akan membantu mereka dengan atau tanpa restu Menteri Panglima Angkatan Udara atas tanggung jawab pribadi selaku seorang insan revolusioner. Sujono juga mengungkapkan bahwa gerakan akan menggunakan Gedung Penas sebagai Senko atau Sentral Komando serta akan menggunakan kendaraan dan senjata dari gudang milik AURI. Pada sore itu juga, pukul 16.00, Heru melaporkan segalanya kepada Omar Dhani di rumah kediaman Jalan Wijaya Kebayoran Baru dan menyebutkan keterlibatan Brigjen Suparjo. Omar Dhani lantas memerintahkan Heru untuk mencari Suparjo. Heru harus mendapat jawaban mengenai tujuan sebenarnya dari gerakan tersebut. Serta di atas segalanya, adalah masalah keselamatan pemimpin besar revolusi Panglima tertinggi. Dan melaporkan hasilnya kepada Omar Dhani pukul 20.00 malam itu juga. Heru Atmojo menyempatkan kembali ke rumahnya selama 1 jam di Cipinang Cempedak untuk makan siang dan baru bergerak kembali 18.00. 1 jam kemudian, 19.00, barulah ia bertemu Mayor Sujono untuk minta dipertemukan dengan Suparjo. Sujono mengatakan bahwa kalau Heru mau bertemu Suparjo, besok pagi saja di Penas, pukul 5.00 tanggal 1 Oktober tahun 1965. Ini berarti, kalau apa yang direncanakan berlangsung malam itu, Sujono baru bertemu dengan Suparjo setelah gerakan terjadi. Kata Rum Ali, apakah dalam hal ini bisa ditafsirkan Sujono tidak menghendaki ada gangguan sekecil apapun? Termasuk sekedar bertanya, malam itu sampai gerakan selesai, tidak jelas pula seberapa jauh Sujono menjaga kerahasiaan gerakan internal Angkatan Darat itu. Karena dengan menginformasikan rencana yang di dalamnya ia turut serta dengan menggunakan alat dan fasilitas AURI tanpa seizin atasan. Kepada seorang perwira intelijen, gerakan bisa terhalang, katakanlah para atasan di AURI yang pasti dilapori, tidak menyetujui digunakannya senjata dan kendaraan milik AURI. Karena tidak mau terlibat masalah intern angkatan lain, Sujono bisa ditangkap malam itu juga oleh pimpinan AURI, tulis Rum Ali dalam bukunya. Tak berhasil bertemu malam itu dengan Brigjen Suparjo. Tak lebih dari sejam kemudian, sekitar pukul 20.00, Heru telah tiba kembali di kediaman Omar Dhani. Di sana telah berkumpul sejumlah perwira teras Angkatan Udara, antara lain Laksamana Muda Maki Perdana Kusuma, Deputi Operasi Komodor Dewanto, Deputi Logistik Komodor Andoko dan Panglima Komando Operasi Komodor Leo Watimena. Omar Dhani memerintahkan Heru Atmojo melaporkan informasi lengkap yang diperolehnya dari Mayor Sujono. Omar Dhani menyimpulkan rencana gerakan menjemput para perwira tinggi pimpinan Angkatan Darat untuk diperhadapkan kepada Presiden oleh sejumlah perwira seperti dilaporkan Heru. Adalah masalah internal Angkatan Darat. Untuk menangkal bila mana ada imbas gerakan, diputuskan untuk menjalankan kesiapsiagaan di lingkungan AURI.
khususnya di Halim Perdana Kusuma dan markas besar. Pertemuan juga menyetujui agar Menteri Panglima Angkatan Udara dan para petinggi AURI lainnya sebaiknya malam itu berada di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma saja demi keamanannya sendiri. Sehingga, bila mana ada sesuatu kegentingan terjadi, mudah melakukan evakuasi. Tetapi secara umum, sejauh data yang ada, dalam pertemuan itu tak ada sikap tegas diputuskan dalam konteks situasi. Dan agaknya sikap yang dipilih adalah menunggu tanpa mencampuri masalah internal Angkatan Darat. Menurut Rum Ali ini sekaligus menunjukkan terdapatnya kerenggangan dalam hubungan Angkatan Darat dengan Angkatan Udara. Di kemudian hari, Heru Atmojo memberikan penilaian bahwa pimpinan AURI mengambil sikap jalan setengah-setengah. Setengah membiarkan, tidak melarang secara tegas Mayor Sujono ambil peran, walaupun sudah dilaporkan sebelumnya. Mengapa itu? Adalah Heru sendiri yang mencoba menjawabnya. Karena kuatnya loyalitas Laksamana Omar Dhani kepada Bung Karno, yang tanpa reserve, tanpa memikirkan akibat-akibatnya, kata Heru Atmojo dalam pengakuannya. Sikap pimpinan Angkatan Udara yang seperti itulah yang kelak antara lain menjadi dasar tuduhan tentang keterlibatan Angkatan Udara dalam peristiwa 30 September tahun 1965.